Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU mengakui menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba. Ya, kontrak dengan Alibaba ini terkait dengan pengadaan dan kontrak komputasi awan atau cloud untuk Sirekap Pemilu 2024. Pengakuan KPU terkait kerjasama dengan Alibaba terungkap dalam sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau Yakin dan KPU di Kantor Komisi Informasi Pusat atau KIP pada 13 Maret 2024 di Jakarta. Perwakilan KPU, Lukman Hakim, mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan KPU dengan Alibaba. Hal itu disampaikan saat Lukman menjawab pertanyaan Ketua Majelis KIP Syawaludin. Diketahui kontrak antara KPU dan Alibaba merupakan salah satu informasi yang sebelumnya dimohonkan oleh pihak Yakin ke KPU untuk dibuka ke publik. Namun karena KPU tidak memberi jawaban yang memuaskan, pihak Yakin akhirnya menyengketakan KPU ke KIP. Dan untuk membahas mengenai pernyataan KPU terkait kerjasama pengadaan cloud Sirekap, sudah bergabung bersama kami pakar telematika Roy Suryo. Selamat pagi menjelang siang, Mas Roy. Akhirnya KPU mengaku ini bahwa ada kerjasama. Ya. Nah itu, selamat pagi Mbak Isa, selamat pagi juga Mas Gede, selamat pagi juga pemirsa iNews di mana saja berada. Akhirnya, saya bilang akhirnya ya, meskipun ini bukan akhir ya, karena ini sebenarnya baru indikasi awal dari nanti terbongkarnya beberapa kepalsuan atau kebobrokan yang lain dari KPU. Saya harus bilang begitu. Ya kenapa? Karena ini sebenarnya statement ini sudah saya keluarkan lebih kurang sebulan yang lalu ya. Jadi ketika waktu itu saya menemukan adanya IP atau Internet Protocol Address ya, ketika situs Sirekap ini diletakkan di Alibaba.com atau tepatnya di Alien Computing yang ada di Singapura. Teman-teman pakar lain bahkan ada yang menemukan salah satu subsidiaries-nya ada di Prancis, ada di Tiongkok, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena ini sebenarnya adalah merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Yang meskipun bisa saja dia berkilah undang-undang itu baru berlaku tahun ini ya, karena 2 tahun setelah diundangkan tahun 2022 yang lalu itu baru sekarang. Tetapi itu namanya pelanggaran tetap. Karena apa? Sudah tahu nantinya misalnya akan lewat jalan itu kok tetap dilakukan itu. Dan yang penting apa? Data-data penduduk kita yang ada pada Silon, yang ada pada Sipol, itu semua diletakkan di cloud yang ada di luar negeri. Jadi ini udah bocor semua datanya, udah nggak bocor halus lagi nih. Ini bocor besar atau banjir ini seperti berita tadi di Semarang sama Prodan itu data kita udah diobral keluar. Tanggulnya dan jebol ya Mas. Apa? Betul, udah jebol nih datanya. Dan sayangnya KPU pun harus melalui sidang untuk ngaku bahwa data-data itu ada di luar. Awalnya kalau kita lihat ya, 3 minggu yang lalu atau bahkan sekitar 3 minggu yang lalu pada hari Rabu, itu semua jajaran komisioner, ada ketuanya waktu itu dan ada salah satu komisioner yang cewek waktu itu, inisial DI, waktu itu kan bilang, meyakinkan, kami jamin data-data tidak ada yang disimpan di luar negeri. Tapi begitu mau sesi tangan jawab, bubar mereka, hilang semua. Nah, ini sama seperti kemarin. Kemarin pun sudah diputuskan di sidang KIP. Jadi sidang KIP itu penting loh ini ya. KIP itu adalah amanah dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dulu kebetulan saya ikut serta membuatnya, bahkan sebelum saya jadi anggota DPR tahun 2009 waktu itu. Ya, jadi undang-undangnya tahun 2008. Saya mulai bahas itu dengan undang-undang ITE versi pertama nomor 11 tahun 2008 itu semenjak tahun 2000-an. Undang-undang itu gunanya apa? Kalau ada informasi-informasi yang seharusnya dibuka ke publik seperti saat ini, dia harus dibuka. Kalau tidak, mereka melakukan pelanggaran. Meskipun mungkin pelanggarannya ada yang sederhana, ada yang administratif, tapi ada juga yang pidana. Ini termasuk pelanggaran yang efeknya bisa pidana. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang lain di belakangnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi ini gak sederhana Mas Gede. Ini persoalan besar yang nantinya akan menimbulkan distrust masyarakat kepada hasil dari KPU. Iya, dugaan Anda Mas Roy, kenapa sih KPU ini menyembunyikan informasi bahwa servernya itu tidak ada kerjasama dengan pihak luar sehingga
data kita itu tidak bocor keluar? Ya, ini juga yang saya ungkap dalam tulisan terakhir saya ya, bahwa KPU semakin bujar, ambyar gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini merupakan cikal bakal dari kebohongan yang kecil yang nantinya akan menjadi kebohongan besar, dan itu akan membuat tadi saya bilang apa? Distrust, ketidakpercayaan publik terhadap hasil dari KPU. Ini berbahaya. KPU itu membahayakan bukan hanya dirinya sendiri. Kalau membahayakan dirinya sendiri aja nggak apa-apa, membahayakan masyarakat dan membahayakan demokrasi kita. Semacam yang diteriakan 2 hari yang lalu oleh teman-teman Universitas Gadjah Mada yang saya juga ada tadi dalam itu. Ya, artinya apa? Artinya adalah bahwa hasil dari pemilu nanti itu sangat bisa, saya tidak menakut-nakuti, sangat bisa tidak dipercaya oleh masyarakat. Karena apa? Karena awal mereka meletakkan atau kerjasama sistemnya saja udah nggak benar. Awalnya padahal bagus banget loh. Awalnya ini tahun 2021 ada MOU antara KPU dengan salah satu kampus besar ternama di Bandung ya. Dan kemudian sekarang MOU itu setelah terungkap, kemudian udah banyak nih yang juga saya tulis barusan. Udah banyak nih protes internal sendiri, bahkan Ikatan Alumni ITB sendiri itu sudah mempertanyakan rektor Kenapa, agar rektor ini mengaku buka semua ada apa di balik itu, karena mereka tidak rela. Saya yang bukan lulusan ITB saja itu tidak rela bahwa kampus besar Bandung yang menjadi kebanggaan Indonesia, dulu Bung Karno pernah kuliah di Technical Hogeschool ke Bandung ya, ke ITB itu menjadi seolah-olah saya bilang seolah-olah terlibat dalam kasus. Padahal saya yakin itu nggak terlibat. Kenapa saya bilang terlibat? Kalau kita ikuti diskusi-diskusi di iNews, di Sindo, di MNC dan sebagainya, kan sering banget ada hal teknis, misalnya partai yang tiba-tiba ada yang partai tertentu yang melonjak besar, ada partai lain yang dikurangi suaranya, ada hilang Mas Gede dan juga Mbak Ica. Itu kan hal kayak gitu secara teknis itu nggak mungkin terjadi gitu loh. Itu nggak mungkin karena mesin itu is a machine. Machine is a machine. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan, meskipun dia pakai artificial intelligence gitu ya. Dia tidak mungkin berbuat curang kalau mesinnya. Tapi kalau ada orang, kalau ada oknum, nah ini yang kemudian terjadi. Nah, kenapa kemudian crucial cloud di Alibaba ini? Ini kan Mas Roy? Suaranya hilang, Mas Roy. Mas Roy? Aduh, suaranya terputus-putus ini Mas Roy. Hilang bahkan. Yang bisa kemudian digunakan untuk berbuat curang. Itu krusialnya, Mas. Gitu. Dan mereka tuh sebenarnya kemarin di sidang yang ada di KIP itu meskipun ngaku, tapi mereka tetap nggak mau buka loh. Iya, gitu. Jadi gamblang begitu ya Mas Roy ya. Mungkin ini terakhir Mas Roy. Dengan adanya fakta yang disampaikan di persidangan bahwa memang ada kerjasama dengan server luar, dalam hal ini Alibaba begitu ya. Atau Alibaba. Kemudian apa dampaknya terhadap pemilu kita di tahun 2024 ini, dan ketika nanti ada pemenangnya sudah secara legitimate ada begitu ya. Apa nih dampaknya nih Mas Roy? Dampak saya khawatir ya, siapapun yang menang atau siapapun yang kalah itu akan bisa menggugat, dan gugatannya bukan hanya kemudian bisa diputuskan di MK ya, tapi ini bisa gugatan internasional. Bahkan bahwa ada campur tangan asing di dalam hasil pemilu kita. Mungkin orang bertanya, oh masa bisa sejauh itu? Iya, karena apa? Karena meskipun hasil dari Sirekap ini adalah hasil yang tidak officially digunakan, karena yang digunakan adalah hasil perhitungan manual berjenjang, tapi sekarang masalahnya siapa yang bisa kontrol Mas Gede manual berjenjang? Karena manual berjenjangnya itu tidak bisa kita monitor lebih dari 8 hari sekarang. Sudah mati 8 hari Sirekap ini. Kalau dulu kita bisa kontrol manual berjenjang itu sudah 65%, dan terakhir ketika ada ribut-ribut satu partai yang partai salah input itu, partai yang tiba-tiba angkanya naik itu. Partai salah input ya. Kita nggak tahu lagi. Berapa persen posisi partai salah input itu. Ya kan gitu. Kan itu kan bisa tiba-tiba sudah di atas parliamentary threshold. Nah, udah ini akan sangat membuka peluang, dan tidak boleh kemudian nanti MK menolak laporan yang gugatan yang jauh lebih besar daripada hal yang seharusnya. Kenapa? Ini jelas kalau sudah ada intervensi asing
Saya sebut sudah ada intervensi asing semacam ini.